For 125 years, we have lived by our purpose, to enhance people's lives and environments. First-time buyers wanting to start a family, entrepreneurs dreaming of their own business, visionaries with grand plans, healthcare services, solar farms, network hubs. We found a space for all of them, wherever they may be. We've played our part in history, and now we look to our future. A future full of promise, in which we honor the communities around us and enhance our environments. A future where together we commit to partnership. Together we make the difference. Together we value the individual. We collaborate to succeed. Together for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Ngopi Sore bareng Jurnalis yang ke-21. Saya ingin menyapa semua teman-teman partisipan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, ya, tetap bersemangat, ya, walaupun masih ada isu-isu COVID yang masih datang. Oke, pada sore hari ini Ngopi Sore bareng Jurnalis bekerja sama dengan Knight Frank, ya. Knight Frank ini salah satu konsultan real estate berskala global. Usianya sudah cukup matang sekali nih, 125 tahun. Ya, kalau dibanding dengan majalah Property and Bank, kita baru tahun depan baru 17 tahun. Jadi ini kalau ketemu nih harus sungkem. Oke. Ngopi Sore bareng Jurnalis kali ini kita akan membahas isu yang ditunggu-tunggu, ya. Pertama karena memang akhir tahun ini banyak masyarakat, pelaku investor, properti yang ingin tahu seperti apa sih outlook tahun 2022 khususnya. Market properti yang seperti apa yang akan bisa dilirik untuk investasi. Nah, kemudian kami akan turunkan dalam satu tema yang lebih spesifik, investasi apa yang menarik untuk di properti tahun ke depan. Nah, untuk market update kami mengundang Ibu Syarifah Syaukat, ya. Ini Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia. Kemudian nanti setelah beliau menyampaikan bagaimana update pasar properti ke depan, akan dilanjutkan oleh Pak Kristianto Budiman. Ini beliau Senior Associate Director Knight Frank Indonesia. Jadi ada dua tema yang menarik yang sore hari ini akan bisa kita diskusikan, dan nanti Bapak Ibu juga bisa bekerja sama. Yang paling menarik adalah poin kedua nih yang akan nanti disampaikan oleh Pak
Kristianto Budiman. Kita akan membahas lahan-lahan komersil seperti apa sih yang masih berpeluang untuk tahun depan untuk menjadi target investasi, ya, untuk dikembangkan baik dari sisi developer maupun dari sisi landlord, pemilik lahan. Mudah-mudahan sore hari ini juga teman saya dari DDSN, Pak Wahyu, Pak Awang bisa bergabung. Ini kemarin kita diskusi ada lahan sangat strategis di pinggir jalan Serpong, luasnya 8.000 dan ini rencana akan dikembangkan. Nah, ini mungkin juga bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Kemudian ada beberapa teman-teman developer, kemarin sempat diskusi dari pengembangan kota baru di Semarang. Ya, mereka juga punya konsep, ada lahan komersil yang mereka akan tawarkan ke investor-investor yang seperti IKEA atau yang lainnya. Kemudian di Palembang juga mereka akan menyiapkan lahan-lahan strategis yang bisa dikembangkan hotel maupun rumah sakit. Oke, baik. Mudah-mudahan ngopi sore pada sore hari ini yang ke-21 ini akan bisa menjadi insight baru buat Bapak Ibu investor yang akan melirik industri properti tahun 2022. Jangan lupa ada sesi tanya jawab yang nanti akan kami buka. 3 penanya terbaik bukan hanya mendapatkan sertifikat dan IMAX majalah Property and Bank, tapi juga ada souvenir menarik lain yang akan diberikan oleh teman-teman Knight Frank. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta Ibu Sarifah Syaukat, ya, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, untuk menyampaikan bagaimana update pasar properti 2002 yang akan datang, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kristianto Budiman. Oke, kita minta Ibu Sarifah Syaukat untuk bisa menyampaikan materinya terkait dengan update properti 2022. Kami persilakan Bu Sarifah Syaukat. Ya. Baik, selamat siang Pak Indra, juga Bapak dan Ibu sekalian hadirin para jurnalis, yang senang sekali kami siang hari ini dari Knight Frank Indonesia bisa bergabung dengan Property and Bank dalam acara Kopsor, ya, Ngopsor maksud saya, ngobrol sore dengan jurnalis. Iya, ngopi sore ya. Ngobrol sore dengan jurnalis. Seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi di awal pembukaan, bahwa kami Knight Frank Indonesia adalah salah satu real estate consultant yang berskala global, berhome base di UK. Saat ini ada sekitar 384 kantor cabang di berbagai metropolitan di dunia, dan salah satunya kami di Indonesia, tepatnya berhome base di Jakarta. Baik, izinkan saya menyampaikan pembukaan atau review atas materi yang akan kami sampaikan secara bersambungan nanti dari Knight Frank Indonesia, dari topik besar yang akan kami bawakan, yaitu investasi properti di sektor komersial. Baik, saya akan langsung masuk ke dalam paparan kami. Berikut adalah outline paparan kami pada siang hari ini. Pertama, kami akan awali dengan market update properti, khususnya untuk sektor komersial, dan kemudian akan dilanjutkan dengan section berikutnya untuk menjelaskan mengenai potensi investasi lahan komersial. Berikutnya, oke. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran singkat mengenai pertumbuhan harga properti di Indonesia. Kami coba mengcapture 3 metropolitan besar di Indonesia, Jabodetabek, Banten, kemudian Bandung dan Surabaya. Grafik yang Bapak Ibu lihat ini adalah rata pertumbuhan harga
Jadi memang kita lihat bahwa di 2017 dan ke belakang, kalau kita lihat dalam jangka yang panjang untuk price growth-nya dari harga properti itu, kita lihat bahwa pertumbuhannya rata sekitar 7-8% ya. Dalam arti ketika kita bicara rata ini ada plus minus ya, ada kota-kota yang berada pada masa tertentu, pada tahun tertentu berada di kisaran belasan persen ya. Namun karena kita memang bicara rata, maka ada yang berada di bawah 7-8%. Namun kita lihat di 2020 terjadi pelemahan, tapi sebenarnya pelemahan ini terjadi mulai dari 2019 dan berlanjut sampai pandemi ini. Namun secara umum, jika kita lihat dengan skenario optimis, fluktuasi ini masih menunjukkan positivisme. Dalam arti bahwa price growth-nya masih tetap positif meskipun terjadi pelemahan dari let's say 3 atau 5 tahun ke belakang. Itu di slide berikut. Slide berikutnya. Baik, setelah kami mulai dengan price growth property secara umum, saya akan coba masuk mengerucut ke kilasan lahan komersial. Klik sekali lagi, tolong. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara lahan komersial, tentunya di dalam dunia properti kita membagi beberapa subsektor. Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa warehouse, logistik, dan juga industrial estate as a part of commercial land saat ini yang menurut Knight Frank Global dan Knight Frank Regional dan yang terjadi dalam proses rekam jejak data di divisi research Knight Frank juga menyatakan bahwa sektor-sektor ini menjadi sektor yang mempunyai resilience yang tinggi di tengah pandemi. Dan juga di tahun-tahun ke depan, outlook properti 2022 dari Asia Pasifik menyebutkan bahwa warehouse, logistik, dan industrial estate masih akan terus meningkat. Tidak hanya di Asia Pasifik secara regional, namun tentu saja juga mengerucut secara lokal di wilayah Indonesia dan beberapa metropolitan di Indonesia. Jadi grafik yang Bapak dan Ibu lihat ini adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan harga sewa warehouse di Asia Pasifik. Ya, seperti kita tahu bahwa di tengah pandemi ini peningkatan occupancy untuk logistik atau modern logistik warehouse ini cukup survive dan secara optimis progresif. Dan jika kita lihat Jakarta ini berada pada pertumbuhan harga sewa untuk warehouse di kisaran 1,2%, di mana angka 1,2% ini berada di angka rata-rata regional. Di regional ini, ketika kita wrap up dari seluruh metropolitan yang ada di Asia Pasifik, tentu saja yang di capture oleh Knight Frank Regional, rata pertumbuhan harga sewanya ada di sekitar 0,1, sementara Jakarta berada pada angka 1,2%. Jadi apa yang kami highlight, apa yang kita rekam di lokal dan nasional ini juga reflect dengan apa yang dianalisis oleh teman-teman kami di Knight Frank Regional. Meskipun jika kita lihat Beijing, Taipei, dan Brisbane, Shanghai ya mempunyai pertumbuhan harga yang jauh di atas Jakarta, kami rasa meski demikian Jakarta tetap punya prospek yang baik untuk pertumbuhan harga warehouse secara spesifik. Di slide berikutnya. Ini sedikit ulasan pasar di Asia Pasifik, khususnya untuk lahan-lahan komersial ya. Seperti kita tahu bahwa tren ke depan itu ada dua hal yang menjadi key sukses faktornya. Ketika kita menatap pada outlook dan kita menatap pada skenario optimis, ada setidaknya dua setup yang menjadi benchmark. Yang pertama adalah vaccination rate, yang kedua adalah economic growth.
Nah, dalam ulasan pasar, maksud saya dalam ulasan KF atau Knight Frank Asia Pasifik dalam skala regional disampaikan bahwa vaksinasi saat ini untuk secara umum Asia Pasifik cukup baik ya. Jika kita lihat secara agregat persentasenya ada yang mencapai 80 sekian persen ya, meskipun ada juga beberapa kota yang masih mencapai pada kisaran 36% ya, namun secara konsisten persentase tersebut terus naik, dan secara agregat pun jika kita kuantifikasi orang yang divaksin di Asia Pasifik juga cukup banyak, sehingga ini setidaknya membawa optimisme terhadap pertumbuhan sektor-sektor real di lapangan. Dan economic growth pun secara bertahap membaik, dan kami juga sangat mendukung untuk capaian-capaian di tahun depan, di mana optimisme economic growth yang di set up di 5-6% mudah-mudahan bisa kita capai. Dan kemudian bisa kami sampaikan juga bahwa properti sektor ini adalah derived sektor atau sektor turunan dari key engine generator dari economic activity. Di antaranya adalah manufaktur. Jadi ketika manufaktur berjalan, operasionalnya bisa berjalan normal, maka tetesan atau trickling down effect dari sektor-sektor kunci ini akan mendrive sektor properti. Dan tentu saja sektor properti sendiri pun mempunyai industri-industri turunan ya, yang kita tahu ada ratusan industri turunan dari sektor properti. Ya, saya rasa kita sangat merasakan saat ini bagaimana industri turunan akan ikut bangkit ketika properti akan bangkit kembali di tahun depan. Bahwa di Singapura sebagai contoh, manufaktur ini bertambah tingginya sekitar 13,4%, maka ini sedikit banyak memberikan efek positif untuk kita yang berada di Asia Pasifik. Dan salah satu pertumbuhan manufaktur di Singapura juga didorong oleh pertumbuhan dari sektor-sektor healthcare dan bioteknologi, di mana upaya-upaya masyarakat Asia Tenggara untuk memproduksi health appliance ya, dalam hal ini untuk memberikan kita ketahanan dalam hidup, dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan kita di tengah pandemi ini dengan berbagai endurance, dengan berbagai kekuatan, dengan berbagai hal suplemen penguat yang harus kita lakukan untuk meninggikan daya tahan kita di tengah pandemi. Dan kemudian dari kilasan pasar Asia Pasifik, khususnya dari Outlook 2022 Real Estate yang di launching oleh Knight Frank Asia Pasifik, disebutkan bahwa prediksinya untuk transaksi sektor komersial di Asia Pasifik ini akan meningkat berkisar 20% di tahun 2022. Dengan prediksi peningkatan di Indonesia berkisar 5-6%. Saya rasa outlook ini mencoba merevamp up dari track record 3 tahun ke belakang dari apa yang ditunjukkan dari kinerja properti di beberapa metropolitan di Asia Pasifik. Tentu saja Indonesia dalam hal ini Jakarta sebagai salah satu kota yang masuk dalam survei, masuk dalam proses analisis sehingga KF regional atau Knight Frank Asia Pasifik bisa merilis data tersebut. Baik, kemudian slide berikutnya. Oke. Di slide berikutnya saya coba mengerucut pada kondisi Jakarta, dalam hal ini Greater Jakarta. Seperti yang kami sampaikan di awal, maaf Bapak Ibu, 2 klik lagi untuk box info kami di slide ini. Oke. Untuk ulasan pasar yang mengerucut di skala
regional, saya mencoba mengangkat lahan komersial khususnya dari sektor industri. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah salah satu sektor yang potensial sehingga perlu kita show bagaimana performanya saat ini, tentunya di wilayah kita di Greater Jakarta. Kalau kita bicara Greater Jakarta, capture Greater Jakarta untuk industrial estate, kita bicara mulai dari koridor barat, Cilegon, Serang, kemudian Tangerang, Jakarta, dan koridor timur. Masuk ke koridor timur ada Bekasi, kemudian Cikarang, Karawang, dan seterusnya ya, perluasannya sampai ke area Purwakarta dan juga ke arah Subang. Nah, dari dua koridor itu memang ada spesifikasi terhadap sektor-sektor penyerap. Jadi kami lihat bahwa serapannya ini cukup beragam. Untuk kawasan barat ini terserap kegiatan industri terserap untuk sektor kimia, gas, plastik, logistik, dan kesehatan. Dan terserapnya tidak hanya oleh investor lokal, tapi juga oleh investor asing. Nah, demikian juga untuk kawasan timur, kita rasa juga pastinya kawasan timur harusnya lebih matang, karena kita tahu pertumbuhannya sudah dimulai sejak 1980-an. Jadi penyerapannya juga mendominasi di semester 1 2021 untuk performa secara umum ya sektor industri di Greater Jakarta. Dan di kawasan timur ini sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan yang menyerap lahan industri di kawasan timur ada dari sektor atau berasal dari sektor otomotif, data center, tekstil, dan FMCG. Untuk submarket khususnya yang menjadi penyerap utama di kawasan timur, kami bisa sebutkan Bekasi menyerap 68% dari seluruh serapan di koridor timur. Ya, secara umum, secara agregat, jika kita bandingkan koridor barat, Jakarta, dan koridor timur, 86% serapan lahan komersial untuk industrial estate di Greater Jakarta ini terserap di koridor timur. Ya, dan 68% dari bulknya koridor timur itu diserap di kawasan Bekasi. Ya, namun Bapak dan Ibu kita lihat bahwa dalam jangka menengah dan jangka panjang, koridor barat pun sangat prospektif. Dalam arti land bank-nya cukup besar, sekitar 3.920 hektar untuk dikembangkan berikutnya sebagai kawasan-kawasan komersial. Dan apakah koridor timur berada di bawah ini? Tidak, saya rasa koridor timur juga punya angka yang cukup kompetitif mengenai land bank-nya yang akan dirilis sebagai lahan komersial dalam jangka menengah sampai jangka panjang mendatang, dalam 3-5 tahun ke depan. Saya rasa itu adalah kilasan awal yang akan kami sampaikan untuk lahan komersial yang kami coba menyampaikan mulai dari scale up di kawasan regional Asia Pasifik, kemudian sektor-sektor yang masih prospektif dalam hal ini sektor properti komersial yang saat ini diindikasikan masih prospektif untuk tumbuh di tahun depan. Kenapa masih prospektif? Karena performanya di tengah pandemi cukup resilient dan cukup progresif. Di slide berikutnya, izinkan saya untuk mengantarkan Bapak Kristanto Budiman dari Divisi Komersial Knight Frank Indonesia untuk menyampaikan opsi-opsi, menjelaskan opsi-opsi terkait potensi investasi di lahan komersial, apa saja yang bisa di-apply oleh Bapak dan Ibu, apa saja yang harus di-consider untuk meng-apply strategi-strategi ini di lapangan. Pada Pak Kris, saya persilakan. Baik, Sari, terima kasih untuk introduction-nya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah mendengar paparan dari sisi research yang ada, gitu, data-data research yang ada dari Ibu Sari. Untuk selanjutnya saya akan lebih memaparkan dari sisi transaksi yang terjadi di lapangan. Jadi eksekusi yang terjadi di lapangan seperti apa, khususnya untuk lahan-lahan komersial yang berada di kawasan komersial. Jadi lebih spesifik kita akan melihat lebih jauh tentang investasi atau aset lahan komersial tersebut. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara
investasi tanah gitu ya. Pasti yang pertama kali terpikir dari kita ya investasi tanah merupakan salah satu bentuk investasi properti yang akan memberikan benefit atau hasil yang optimal kepada kita untuk jangka waktu yang panjang berupa kenaikan dari harga tanahnya itu sendiri gitu ya. Nah, jumlah tingkat kenaikan ini tentu saja pastinya tergantung dari di mana properti kita berada. Bagaimana kawasan di sekitar properti kita berada, pengembangan infrastruktur yang dilakukan gitu ke depan di daerah itu, maupun peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar di mana tanah kita berada. Namun kalau kita berbicara lebih lanjut, lebih spesifik lagi tentang lahan komersial atau plot komersial gitu ya, sebenarnya tidak hanya kenaikan dari harga tanahnya ini sendiri yang dapat kita nikmati sebagai hasil dari investasi properti kita, tetapi kita juga dapat menambah nilai atau menambah hasil dari investasi properti kita dari lahan komersial berupa dengan berbagai opsi yang dapat kita lakukan, gitu ya. Jika kita memiliki kapital yang cukup besar, gitu ya, tentu saja kita dapat mengeksplor opsi berupa membangun hotel. Mungkin slide-nya bisa dijalankan ya untuk slide berikutnya. Ya, jika kita berbicara kalau kita memiliki kapital yang besar, tentu saja kita dapat membangun berbagai bangunan komersial di atas lahan komersial kita, yaitu berupa hotel, mungkin rumah sakit, pusat bisnis lain, dan sebagainya. Nah, kita dapat menikmati hasil dari investasi dengan membangun bangunan komersial ini tentu saja dengan menyewakan space dari bangunan komersial kita ataupun kita jual dengan strata title untuk bangunan komersial kita ini. Gitu. Selain menjual atau mungkin menyewakan bangunan komersial tersebut, tentu saja kita juga dapat menjejaki kemungkinan kerjasama pengelolaan bisnis untuk bangunan komersial kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu mungkin tambahan kapital ingin tidak banyak-banyak, sekarang banyak opsi yang dapat kita eksplor gitu ya dengan pengusaha-pengusaha global gitu ya yang mengembangkan bisnis di Indonesia. Contohnya adalah SPBU gitu ya, banyak pemain SPBU asing yang sekarang membuka peluang buat kita, buat masyarakat secara umum untuk ikut berinvestasi untuk menjadi pengusaha SPBU. Nah, ini dapat kita eksplor, hasilnya juga lumayan gitu ya. Lalu juga kita juga dapat mengeksplor kerjasama bisnis dengan membuka restoran dengan brand kenamaan di bidang F&B gitu ya. Sekarang banyak sekali dari retailer F&B yang membuka kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama. Jadi sifatnya revenue share yang cukup besar gitu ya untuk dapat memiliki usaha ini dengan brand kenamaan ini. Nah, tentu saja masing-masing opsi-opsi yang ada ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Hal itu kembali nanti ya tergantung dari supply dan demand di mana lokasi kita berada. Tentu saja kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, oh kalau saya lahannya sini cocoknya untuk apa, di sini cocoknya untuk apa, mungkin ya tentu saja kita harus lakukan studi lebih lanjut, buat visibility lebih lanjut, bisa dibantu juga nanti dengan tim NetFrank gitu ya, untuk menentukan sebenarnya kalau di lokasi ini, di daerah ini, cocoknya buat apa sih, yang optimal buat apa. Atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki offering dari beberapa perusahaan untuk bekerja sama, mungkin bisa nanti kita bincang-bincang dengan kita untuk membicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Nah, kalau dari Bapak dan Ibu mungkin hanya memiliki lahan komersial tetapi tidak ingin mengeluarkan kapital tambahan untuk mendapatkan hasil lebih dari investasi lahan komersial kita, bagaimana gitu ya? Tentu saja pada saat ini kalau dari inquiry yang masuk di NetFrank gitu ya, 2-3 tahun terakhir ini, khususnya di masa pandemi ini, yang tidak berhenti inquiry-nya sebenarnya adalah permintaan untuk sewa jangka panjang untuk lahan komersial. Ini sangat masuk akal karena kita lihat bahwa trend dari retailer khususnya F&B yang tadinya banyak membangun store mereka di mall itu sekarang mulai beralih dengan membangun store stand alone di lahan komersial.
mereka dibandingkan membeli biasanya lebih cenderung untuk menyewa jangka panjang. Benefitnya apa sih buat kita sebagai pemilik tanah gitu ya? Kenapa harus jangka panjang, nggak jangka pendek aja? Gitu ya. Tentu saja secara make sense-nya kalau jangka panjang hasil sewa yang kita peroleh akan lebih pasti selama jangka waktu periode sewa itu. Dibandingkan dengan masa sewa yang pendek, di mana dengan masa sewa yang pendek setiap kali kita habis masa sewanya kita harus kehilangan waktu biasanya cukup lama untuk mencari tenan yang baru kembali. Itu. Nah, mungkin untuk lebih ada gambaran gitu ya bagaimana opsi-opsi ini dieksekusi di lapangan, kami akan memberikan beberapa case dari klien kita gitu ya, dari case dari klien-klien kita. Boleh next slide-nya? Nah, ini contoh yang pertama. Jadi contoh pertama untuk long term lease gitu ya. Salah satu klien kita yang besar adalah SPBU Shell. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari Shell sendiri biasanya mereka require untuk lease term 20 tahun dengan lease price di kisaran 3% dari harga tanahnya sendiri. Lalu payment terms-nya yang dapat kita terima benefitnya dia 5 tahun di muka. Ini cukup menarik menurut kita karena walaupun average ROI-nya 3%, tetapi kita dapat pembayaran 5 tahun di muka dengan kenaikan atau eskalasi itu di kisaran 3-5% tahun. Nah, tanahnya berapa besar sih kalau buat semacam SPBU ini? Berlaku juga saya kira untuk SPBU lain gitu ya. Land size-nya bisa minimum 1.500, zoningnya tentu saja harus yang bisa dibangun sebagai SPBU, lalu dengan frontage minimal biasanya 27 meter. Ya. Next slide mungkin. Nah, kalau case yang kedua ini masih dari klien kita Shell Indonesia. Jadi Shell Indonesia ini sudah sejak 2016 sebenarnya membuka kesempatan untuk masyarakat luas yang memiliki lahan komersial untuk bekerja sama dengan Shell untuk membuka SPBU. Jadi dealership periodnya 10%, 10 tahun, lalu margin yang diperoleh keuntungannya apa sih kalau jadi dealernya Shell? Kita bisa mendapatkan margin per liternya di kisaran 600 sampai 800 per liter. Nah, untuk modalnya seberapa besar gitu ya, itu nanti mungkin kita dapat informasikan di luar webinar ini gitu ya, tetapi yang jelas kalau untuk Shell Indonesia, mereka juga akan ada semacam capital insentif buat pemilik tanah gitu ya, karena kan ini masih tahap-tahap awal di mana mereka mengeksplor bisnis dealership dengan masyarakat, jadi masih ada suntikan-suntikan dana tambahan dari Shell sehingga tidak seluruhnya modal untuk membangun SPBU itu dikeluarkan oleh pemilik tanah. Nah, untuk SPBU Shell ini kita ada luasannya yang dibutuhkan itu minimum 100.000 meter, lalu zoningnya juga harus komersial. Nah, selanjutnya mungkin case yang ketiga. Nah, ini sih yang mau kami sampaikan adalah pada saat itu klien kita di sini KFC gitu ya, membeli tanah di Senopati ini. Jalan Senopati kan harganya mahal gitu ya, sehingga waktu itu kan kalau mereka hanya membangun satu tanah ini untuk membangun KFC saja, pasti kalau kita hitung-hitung secara visibility jadi kurang menarik. Akhirnya mereka membangun di situ di lantai satunya KFC, lalu mereka di lantai berikutnya adalah co-working space. Jadi ini mungkin opsi-opsi yang mungkin kita bisa lakukan di atas lahan komersial kita. Tidak terbatas pada kita hanya membangun restoran, tidak terbatas hanya kita membangun SPBU, tetapi mungkin kita bisa mix dengan bangunan-bangunan komersial lainnya. Mungkin kalau dari saya demikian paparannya. Nanti kalau ada pertanyaan kita dapat masuk dalam Q&A ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, makasih Pak Kristianto Budiman, Bu Syarifah Syaukat. Kelihatan yang banyak respon nanti ini saya yakin ini bagiannya Pak Kristianto Budiman ini. Saya lihat masuk Pak. dan ini pasti case-nya banyak lagi nambah nih Pak Kris. Case-nya akan banyak nambah ya. Ya. Betul. Tapi sebelum saya kasih ke partisipan Pak Kris,
saya mau sedikit kita diskusi sedikit. Pertama saya ke Bu Sarifah Syaukat ya. Tadi menarik tentang Asia Pasifik ya, yang sekarang sudah mulai bergerak positif ya. Kalau boleh tahu itu negara mana aja di Asia Pasifik, Bu Sarif? Terus sektor pendorongnya itu apa? Halo? Masih di mute, Cu? Masih di mute? Oke. Suara saya udah kedengeran ya sekarang? Oke, udah. Jadi Knight Frank ini ada yang kelas skala nasional gitu dalam arti per negara, ada yang per regional ya. Kita coba capture di sini Asia Pasifik di mana Indonesia atau Jakarta menjadi salah satu negara atau salah satu lokus yang menjadi point of analytic dari Knight Frank regional atau Asia Pasifik dalam hal ini kita bicaranya. Jadi ada beberapa negara yang di-capture oleh Asia Pasifik yang memang secara konsisten data-data dan informasinya direkam, tidak hanya direkam tapi juga growth-nya dipantau, dievaluasi, dan kemudian kita akan merilis di regional, akan merilis data-data faktual saat ini sebagai capture atau kondisi pasar saat ini, dan di akhir semester atau di akhir tahun akan melihat outlook ke depan. Jadi di antara yang di wrap up adalah saya sebutkan per kota ya, ada Mumbai, Bangalore, Singapura, Guangzhou, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Melbourne, Sydney, Jakarta, Shanghai, Brisbane, Taipei, dan Beijing. Ya, jadi sekitar ada 16 kota Asia Pasifik yang di wrap up datanya oleh Knight Frank regional. Dan dari kota-kota yang saya sebutkan tadi, kita memang secara berkala melakukan evaluasi pasar, dan kemudian kita berdiskusi secara periodik untuk melihat bagaimana opportunity di wilayah masing-masing dan bagaimana tren yang berlangsung di wilayah masing-masing untuk saling bertukar insight. Ya, dan dalam hal ini, dalam sesi hari ini kami coba menyampaikan hasil dari kolaborasi kami di Knight Frank Asia Pasifik terkait salah satu sektor komersial warehouse yang saya tampilkan sebelumnya di grafik-grafik pada slide awal. Artinya untuk Asia Pasifik warehouse memang sedang menarik ini, Bu ya? Betul, Pak Indra. Memang warehouse disebut adalah salah satu sektor yang mempunyai kenaikan yang cukup progresif. Seperti kita tahu ya bahwa di tengah pandemi ini kita lihat bahwa e-commerce ini tumbuh sangat signifikan. Bahkan layanan dana e-commerce ini kalau kita lihat juga data-data hasil riset di 2020 itu bisa sampai 300 triliun kalau saya tidak salah ya. Dan pastinya nilai-nilai yang meningkat ini memberikan demand pada ruang-ruang logistik. Ruang-ruang logistik yang diperlukan oleh e-commerce untuk baik itu untuk warehousing, untuk penyimpanan barangnya, baik itu untuk menjadi fulfillment center ya. Dan ruang-ruang itulah yang demand-nya cukup tinggi dan progresif akan terus berlanjut di tahun depan. Itu. Dan juga bisa kami sampaikan beberapa metode seperti last mile logistik atau logistik yang dikelola oleh perusahaan e-commerce juga tumbuh secara optimis, dalam arti kalau di Amerika kita tahu ada Amazon Logistik ya yang juga tumbuh sangat baik. Di Indonesia kita sepertinya ada salah satu e-commerce nasional, maksud saya e-commerce di pasar nasional yang juga meng-apply hal yang demikian. Dalam arti bahwa mereka mengelola sendiri distribusinya
mereka mengelola sendiri distribusi untuk sampai ke tangan konsumen gitu. Jadi dari A to Z mereka kelola sendiri sehingga permintaan atau demand untuk warehousing ini datang juga dari model-model last mile logistik. Dan beberapa negara, saya juga bisa sampaikan sebagai contoh misalnya di Singapura ada tren-tren seperti proses repurposing atau yang kita kenal dengan konversi ya, konversi lahan-lahan komersial misal dari sektor sebut saja misalnya office ya, dari office ke sektor logistik warehouse seperti itu. Mengapa demikian? Tentu saja kita akan melihat bahwa potensi itu datang karena ada demand-demand yang ada demand dari pasar yang datang gitu dan kita perlu capture adaptasi sedemikian cepat untuk berinovasi menangkap peluang-peluang ke depan. Dan itu tidak hanya terjadi di Singapura untuk proses-proses konversi lahan komersial misalnya dari office ke logistik ataupun dari hospitality ke logistik, itu terjadi juga di beberapa metropolitan lainnya. Itu Pak Indra. Oke, iya menarik Bu. Satu lagi dari negara-negara Asia Pasifik yang tadi di capture, Indonesia itu masuk target untuk investasi juga di warehouse kita nggak Bu? Oke. Kalau dari segi angka ya Pak, kalau dari segi angka kita berada di 5 besar price growth of warehouse di Asia Pasifik. Ya, dari segi angka kita berada di 5 besar dan kita sebagai salah satu kota yang disebutkan akan mengalami dalam proses increasing. Jadi ada yang mereka mencoba membagi dua, mana yang decrease dan mana yang increase di 2022 untuk sektor komersial khususnya warehouse. Indonesia ada di skala pada increasing. Jadi Indonesia ada bersama-sama dengan saya boleh sebut beberapa kota di Australia seperti Sydney, Perth itu masuk dalam kota-kota yang mempunyai outstanding performance untuk logistik sektor atau warehousing sektor. Dan juga beberapa kota seperti Singapura, ya Shanghai itu juga menjadi beberapa kota yang prospektif dalam arti mempunyai potensi increasing dalam hal price growth in warehouse sektor. Oke. Bu, saya satu lagi pertanyaan sebelum saya ke Pak Kris. Kita tahu kita lagi mau pindahkan juga ibu kota nih. Nah, dalam capture Knight Frank untuk negara-negara Asia Pasifik tadi itu ada nggak salah satu pertimbangan Indonesia akan punya ibu kota negara baru di Kalimantan misalnya? Pertanyaannya bagus Pak Indra mengangkat kondisi faktual ke ranah regional ya. Apakah mereka notice bahwa kita akan punya ibu kota baru gitu ya? Jadi memang dari diskusi-diskusi yang berjalan, memang kami dari Knight Frank Indonesia pun seringkali menyampaikan bahwa kita akan ada proses proyek besar dalam beberapa tahun ke depan yaitu New Capital City, dan mereka juga telah menotis hal itu bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan ada Kalimantan Timur sebagai salah satu big site untuk pengembangan ibu kota baru, dan tentunya akan diikuti dengan pertumbuhan properti baru di sana. Dan mereka sangat menotis itu dan mempertimbangkan itu sebagai salah satu one of potential site ya untuk property growth di Indonesia. Oke, memang jadi ini juga ya, jadi catatan juga bahwa salah satu yang dikonsider ya sebagai potential site ya untuk dikembangkan di beberapa tahun ke depan. Oke. Saya terakhir satu lagi nih, Bu. Ibu penjelasannya juga memancing banyak pertanyaan soalnya. Gitu ya. Oke. Tadi yang koridor barat dan timur. Oke. Dari sisi persentase tadi ya. Ada nggak pengaruhnya infrastruktur di koridor timur
yang lebih diperhatikan gitu, kira-kira gitu ya, tanda kutip ya. Iya, iya. Oke. Jadi lebih banyak ke sana gitu. Ya. Baik Pak Indra, terima kasih. Memang kalau kita bicara lahan komersial, khususnya kita bicara tentang subsektor industri, kita tidak akan terlepas dengan infrastruktur karena supply chain harus berjalan efektif, efisien, dan infrastruktur harus link and match antar moda. Jadi ketersediaan moda transportasi darat, laut, dan udara harus terhubung untuk mendukung akselerasi produksi dari kantong-kantong industri di berbagai koridor ya. Jadi kalau kita lihat koridor timur, memang performanya cukup baik. Dalam beberapa tahun belakangan merupakan koridor penyerap terbesar untuk sektor industri. Memang tidak bisa dipungkiri juga karena rekam jejaknya sudah mulai duluan dari sejak 1980, sejak adanya Perpres dari Presiden Soeharto untuk arahan-arahan pengembangan kawasan industri yang kemudian diturunkan lagi dengan PP 20 ya tentang kawasan industri yang diarahkan untuk dikembangkan. Maka kita melihat bahwa kawasan timur ini semakin dilengkapi oleh berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh industri. Bahkan saya rasa kalau untuk moda transportasi darat, kita cukup melihat detail secara rigid bagaimana perluasan dan bagaimana perpanjangan jaringan jalan tol yang terus secara konsisten dilengkapi oleh pemerintah. Dan yang berbasis rel pun dilengkapi, bahkan LRT dan MRT akan melintas juga. Dan kita juga dengar tentang high speed train yang akan melintasi koridor timur dan akan ada TOD-nya di sana. Kemudian untuk yang berbasis laut kita lihat bahwa ada Patimban yang baru saja dirilis tahun lalu oleh pemerintah. Untuk bandar udara pun saya rasa tidak hanya arah koridor barat ya, tapi kita punya juga Patimban. Maksud saya untuk bandara kita juga punya Kertajati di bagian timur dari koridor timur, dan di baratnya kita bisa mengacu pada Soekarno-Hatta. Namun saya rasa kita juga sempat mendengar bahwa sedemikian potensialnya koridor timur di tahun 2011-12 ya, kita sering kali mendengar bahwa akan ada pembangunan bandara di sekitar Karawang yang mungkin bergeser dan kemudian saat ini replacing-nya pada posisi Kertajati dan beberapa area lain yang akan dikembangkan di Jawa Barat. Memang ketika kita lihat perluasan kawasan industri ini sangat tidak terlepas dengan kelengkapan infrastruktur transportasi pastinya. Karena kita lihat posisi koridor timur ini pertama keunggulan komparatifnya dia melekat dengan Jakarta sebagai pusat dari apakah itu pusat kota pelabuhan ataukah pusat perdagangan ya, termasuk juga pusat industri dan seterusnya. Dan kemudian juga koridor timur ini infrastrukturnya berkesinambungan dilengkapi dari 3 moda transportasi yang digunakan oleh para industrialis saat ini. Dan kemudian juga kita lihat bahwa arahan-arahan pemerintah terhadap pengembangan kawasan-kawasan di koridor timur pun cukup progresif, dalam arti pemerintah mencoba menangkap kebutuhan-kebutuhan industrialis untuk melakukan perbaikan dalam proses perizinan, dalam arti untuk meningkatkan indeks kita dalam ease of doing business. Ya. Dan selain itu saya rasa berbagai fasilitas atau amenity lain yang dilengkapi oleh Pemda setempat ya, bekerja sama dengan provinsi tentu saja, dan pemerintah juga mencoba membangun rencana spasial dalam kerangka regional yang kita tahu tata ruang Jabodetabek Punjur yang tahun 2020 lalu disahkan oleh Presiden, itu juga meng-highlight beberapa infrastruktur baru untuk menjadi pengikat interaksi antara koridor timur dan koridor barat.
Dan saya rasa memang kalau kita lihat who is the potential winner, keduanya menjadi site yang potensial ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pematangan koridor timur lebih siap dalam arti pelengkapan infrastrukturnya jauh lebih lengkap. Memang kita lihat bahwa jam terbangnya pun sudah lebih lama dibandingkan dengan koridor barat. Demikian Pak Indra. Oke, Bu Sarifah, makin dalam Ibu bahas, makin banyak pertanyaan. Luar biasa. Analisa dan risetnya Knight Frank, saya pikir ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau saya tanya lagi nih, yang lain nggak kebagian nih bertanya. Tapi kalau boleh saya usul Bu Sarifah, mungkin nanti kita coba buat satu sesi yang betul-betul khusus kita bedah koridor timur. Ada apa di sana? Kemudian koridor barat. Saya pikir ini juga menarik. Sangat menarik. Juga. Ya. Oke. Ya. Sebelum ke penanya partisipan ya, saya mau ke Pak Kris dulu nih. Itu beberapa case yang sekarang sedang dikembangkan ya di Knight Frank. Saya pikir ini kondisinya banyak yang mungkin juga bisa dibutuhkan oleh teman-teman ini, Pak Kris. Saya kemarin lihat McDonald, agak mirip nih, kalau kita nyebut merek ya, di Hasanuddin itu baru kelihatannya. Itu saya pikir waktu pas pandemi baru dikembangkan, karena tadinya itu ruko sempat jadi hotel juga, terus nggak tahu mungkin nggak berkembang. Kemarin saya lihat sana nyari-nyari McDonald, baru ketemu di situ udah jadi McDonald, tapi udah dengan sentuhan teknologi sekarang ya, udah touch semua, nggak bisa langsung ke kasir semua gitu. Iya, di McDonald's gitu semua sekarang, Pak. Berkembang. Betul. Nah ini mungkin juga bisa magnet untuk pertanyaan juga buat teman-teman. Termasuk yang tadi yang di awal saya sampaikan juga ada lahan cuma 8.000. Mau bikin apartemen takut nggak laku sekarang kan, mau bikin perumahan lahan kok strategis banget gitu kan. Nah ini mungkin juga bisa masukan juga dari Knight Frank, cocoknya buat apa nih. Ada beberapa juga dari developer nih, bukan dari kawasan industri, tapi memang konsep awalnya kota baru. Nah mereka juga ingin brand-brand besar seperti IKEA atau mungkin juga rumah sakit bisa masuk ke sana. Ya, tapi pertanyaan saya mungkin Pak Kris di awal, Knight Frank ini udah punya calon investor semua nggak Pak? Punya calon investor. Ini saya lihat yang landlord punya lahan banyak nih, yang ikut ngopsor sama kita ini. Iya, kita sih sebenarnya database klien kita banyak landlord juga gitu ya, banyak landlord dan investor juga ada juga sih Pak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita, kalau memang ada kebutuhan ya kita bisa diskusikan lebih lanjut sih Pak, tentu saja. Oke. Ya tadi saya lihat contoh untuk sel kan, ini pemilik lahan kita yang lokasinya strategis seperti sel itu banyak Pak. Iya betul sekali. Sementara kita komunikasi selanjutnya, nah ini mereka kesulitan kan, belum lagi keterbatasan komunikasi atau apapun yang lain ya. Betul. Oke, Pak Kris, saya mungkin buka sesi tanya jawab juga dari teman-teman. Pertanyaan pertama ini dari Harold Tigor ya. Tapi ini pertanyaannya lebih cocok buat Sarifah nih. Iya. Gak apa-apa ya, saya bacaan aja dulu dari Harold Tigor. Pengembangan timur Jakarta ke arah Tiga Raksa atau ke arah Parung? Bu Sari kalau ini ya lebih cocok ya. Gimana Bu Sari? Apakah ada rencana tol baru? Ya, itu dari Harold Tigor. Saya baca satu lagi, ini dari Duma. Mungkin bisa juga buat Pak Kris nih. Selain kuliner dan logistik,
industri apa yang diperkirakan akan meningkat demand-nya pada 2000, oh ini ke Bu Sarifah juga, 2022. Iya, itu pertanyaan Mix, ya. dari partisipan. Mungkin nanti akan saya minta ada yang ingin bertanya langsung. Silakan Bu Sarifah dan Pak Kris. Ya, kalau saya mungkin sedikit yang pertanyaan kedua gitu ya. Tadi industri apa sih selain yang logistik dan apa tadi kuliner ya dibilangnya. Ya, kalau untuk sisi industrial yang saya tahu kita inquiry banyak datang untuk memang logistik sama data center. Nanti mungkin Bu Syarifah bisa kasih data lebih lengkap ya. Tapi kalau dari sisi komersial plot gitu ya, saat ini yang banyak berdatangan sih inquiry selain F&B, SPBU juga supermarket sebenarnya. Jadi dulu kan kita memang ada tren di mana masyarakat kita belanja bulanan di sekelas hypermart gitu ya, supermarket yang super besar. Tapi sekarang kelihatannya masyarakat kita kan lebih mau yang lebih dekat, convenience gitu ya, dekat dengan rumah. Jadi skalanya tidak perlu besar, tetapi cukup lengkap. Sehingga pada saat ini kita lihat kalau dari grup yang besar yang baru tutup itu aja gitu ya, sekarang kan mereka justru mengembangkannya supermarket yang kelas kecil ya, walaupun yang eksklusif. Terus ada beberapa merek tertentu juga yang sekarang mulai juga mengembangkan banyak ekspansi. Contohnya ya Superindo, terus Farmers Market sekarang mulai banyak juga di kawasan perumahan juga. Mungkin kalau dari saya insight-nya sedikit untuk komersial bisnis mungkin di bidang itu sih. Mungkin Bu Sari boleh disambung. Bu Sarifah mungkin ditambahkan? Baik, ini yang pertanyaan dari Pak Igor ya. Ya, Pak Arutigor. Ini tentang pengembangan Jakarta. Ya, oke. Tadi disebutkan kalau nggak salah 3 raksa ya. Iya. Arah Parung. 3 raksa atau ke arah Parung gitu ya. Pengembangan timur arah 3 raksa atau ke arah Parung. 3 raksa di barat, Pak. Parung di selatan. Ya. Jadi kalau yang kita lihat, mungkin pertanyaannya mungkin ya. belum fokus. Jadi kalau yang kita lihat koridor timur kan mulai dari Bekasi ya, Bekasi, Cikarang, kemudian Karawang ya, dan seterusnya sampai Purwakarta. Perpanjangannya sampai Purwakarta. Kita melihat justru pengembangan timur nih sampainya ke Subang, ya. Lanjutannya akan bersambung ke Subang dan seterusnya ya sampai ke wilayah Sentral Java lah ya. Tapi emang agak berjarak sih ya kalau untuk Sentral Java. Namun saya coba menjahit dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan tentang kawasan industri Subang Jawa Barat atau Rebana ya. Nah, ini kawasan yang kita indikasikan akan konurbasi dari atau perluasan dari kawasan industri ini akan memanjang sampai ke Subang. Di mana kalau kita lihat arah pengembangan Subang sebagai kawasan industri kan ada segitiga Rebana itu ya, Majalengka, kemudian Cirebon dan Subang ya. Kenapa itu dikembangkan menjadi kawasan industri? Karena mereka udah punya modal hub transportasi darat pasti, laut dan udara dikembangkan juga di sana. Jadi seperti Kertajati ada di Majalengka, kemudian Patimban ada di Subang, dan Cirebon sendiri punya pelabuhan laut ya, sehingga potensial sekali wilayah ini untuk dikembangkan sebagai wilayah-wilayah kawasan industri, karena secara umum alur distribusinya sudah siap atau sudah cukup ready. Nah, kemudian apakah ada rencana tol baru? Saya kembali ke pertanyaan Pak Harold Tigor. Apakah ada rencana pengembangan tol baru? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa di tahun 2020 pemerintah merilis Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur. Mungkin dulu kita seringkali dengar sebagai RT/RW Metropolitan Jabodetabek Punjur. Ya, dulu kita tahu ini adalah Perpres 54 2008 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 60 2020. Ada apa di Perpres ini? Di Perpres ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan, mencoba mengikat
kawasan Jabodetabek Kunjur ya memberikan hub-hub atau networking di antara wilayah tersebut sehingga terikat atau dalam arti punya interkoneksi yang lebih baik. Ya, bagaimana pengembangan infrastruktur di Jabodetabek Kunjur? Kenapa saya masuk ke Jabodetabek Kunjur? Karena Greater Jakarta atau Koridor Barat dan Koridor Timur ada di dalam penataan ruang Jabodetabek Kunjur ini. Ya, jadi untuk wilayah timur itu akan dikembangkan atau akan dibangun infrastruktur berikutnya dari Jatikasih ke Purwakarta. Ya, jadi itu yang akan dikembangkan untuk infrastruktur jaringan jalan tol. Dan untuk selatan akan dikembangkan juga jaringan jalan tol Bojonggede sampai Ciawi. Sementara di barat cukup ramai nih rencana pembangunan jaringan jalan tol di barat sesuai dengan RT RW Jabodetabek Kunjur ya. Kita akan kedatangan 4 jaringan jalan tol di barat. Nah, di antaranya dari Pakukaji ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kapan ini akan direalisasikan? Kalau dari masa berlaku dari RT RW ini sampai 2039. Ya, jadi cukup panjang ya Bapak dan Ibu, mengingat memang ini adalah blueprint dokumen yang akan diturunkan oleh Pemda-Pemda setempat, oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, yang akan berkolaborasi untuk mengimplementasikan Perpres ini. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Indra. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Pertanyaan berikutnya, atau saya kasih yang ingin bertanya langsung dulu. Pak Diki dari Smile Property. Jadi hari ini partisipan kita cukup beragam nih, Bapak Ibu. Ada konsultan, saya lihat ada developer juga, ada agent. Nah, ini agentnya yang bersertifikasi semua ini. Ya, kebetulan dari LSP area. Saya menyapa dulu satu teman saya dari Jawa nih, Mas Jifon. Ya, mungkin kalau nanti ini sempat saya tadi sampaikan, Mas Jifon Atma Brata yang punya proyek Kota Baru di pinggir pantai Semarang. Kemarin sempat diskusi dengan saya untuk menarik investor seperti IKEA. Mungkin nanti bisa bertanya langsung ke Pak Kris atau Bu Sarif. Pertanyaan dari itu bisa ditampilkan. Ini dari Pak Rofiq Karim. Mohon informasi bagaimana prospek Bogor wilayah timur. Ini mungkin nanti Bu Sarifah. Kemudian dari Muh Naufal, ini kelihatannya milenial nih kalau dari pertanyaannya. Bagaimana pendapat Knight Frank terkait dunia metaverse yang sudah mulai jualan lot real estate dan retail yang mulai berjualan di sana? Apakah hal ini akan menjadi threat dan tantangan bagi pelaku real estate dan retail yang offline atau fisik? Wow, bagus nih pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Bu Sarif dan Pak Kris, dari Rafiq dan Muhammad Noval. Pak Kris, saya boleh izin? Ya, silakan Bu Sarif. Nanti Pak Kris akan menyempurnakan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi terkait metaverse ya. Nanti mungkin detailnya oleh Pak Kris. Tadi di awal juga ada beberapa pertanyaan tentang apa selain kuliner ya dan logistik, sektor apa lagi yang akan berkembang ya di koridor timur. Saya bisa sampaikan bahwa dari apa yang berlangsung, termasuk tadi data center yang dibahas oleh Pak Kris dan juga Pak Indra, bahwa memang untuk beberapa slot ya, luasan yang terserap oleh data center di kawasan timur, di koridor timur cukup tinggi.
ya. Tapi memang data center ini saat ini sedang prospektif ya. Serapannya tidak hanya terekam di koridor timur, tapi juga di koridor bagian selatan, ya di Greater Jakarta bagian selatan. Dan data center ini tidak hanya pemain lokal tentu saja, justru pemain besarnya datang dari asing ya. Kita bisa lihat dari Cina, dari Singapura, dari Jepang termasuk di dalamnya ya, dan ada beberapa dari wilayah Amerika dan Eropa. Itu. Dan kemudian untuk metaverse ya, saya hanya mengawali intro aja sedikit bahwa memang ketika kita dibatasi dengan interaksi fisik, maka kita harus berinovasi untuk melakukan proses-proses inovasi digital lah, ya. Jadi memang disrupsi teknologi ini blessing in disguise, membawa banyak perubahan sekaligus membawa banyak prospek ya di dalam pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk di dalamnya sektor sektor properti dalam hal ini menurut saya. Dan kita tidak hanya lihat bahwa disrupsi teknologi ini membawa peningkatan misalnya e-commerce. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia nih di e-commerce saat ini punya posisi sebagai negara yang 40% mengalami 40% peningkatan transaksi e-commerce satu kali dalam seminggu. Jadi kalau di wrap up oleh Knight Frank Global dari beberapa negara yang disurvei di dunia, ya Indonesia termasuk 4 besar dalam transaksi e-commerce di tahun 2020. Ya. Dan bagaimana di tahun sebelumnya? Di tahun sebelumnya sudah terlihat cukup prospektif, dan di tahun 2020 naik cukup prospektif, cukup progresif. Ya, bagaimana di 2021 sampai bulan September itu disebutkan bahwa kita masih bersama Cina dan Australia sebagai maksudnya sebagai negara dengan pelaku transaksi e-commerce terbesar di global. Itu. Jadi saya rasa untuk masuk menyambung ke metaverse, saya rasa ini adalah salah satu dari saya nggak bilang dampak, tapi saya bilang ini justru opportunity ya untuk kita melakukan inovasi digital untuk melakukan diantaranya proses-proses pemasaran melalui platform metaverse. Dan di beberapa research pun terbukti bahwa proses-proses penjualan atau proses-proses marketing dengan virtual tour ya ini menjadi opsi yang cukup menarik, dalam arti menjadi opsi yang memang ditunggu di tengah pembatasan interaksi yang saat ini berlaku. Namun apakah ini akan menjadi tren sesaat atau akan terus berkepanjangan tren ini? Saya rasa ke depan meskipun kita berada pada akhir pandemi, mudah-mudahan ya, ini akan tetap berkembang menjadi opsi, ya, seperti omnichannel dalam e-commerce, seperti omnichannel yang diberlakukan di sektor retail, maka saya rasa untuk platform metaverse ini pun akan menjadi salah satu opsi untuk strategi pemasaran properti ke depan. Namun detailnya untuk metaverse mungkin Pak Kris bisa menjelaskan lebih baik. Silakan Pak Kris. Iya, kalau menyambung tentang metaverse, ya. Kalau menyambung tentang metaverse, menurut saya, ya untuk saat ini menjadi fitur yang sangat menarik ketika kita menjual properti kita, gitu ya. Misalkan kita menyewakan unit kita, apartemen gitu ya, kita dengan platform metaverse ini tentu saja kan ini akan menggantikan site visit secara fisik gitu, digantikan dengan virtual site visit begitu ya. Mungkin ini menjadi sesuatu yang menarik dan membuat orang tidak harus menghabiskan waktu melihat berbagai ya kan, kalau harus lihat apartemen mereka bisa kalau mau sewa kan lihat berbagai unit gitu ya, untuk dibandingkan ya mereka tidak perlu datang ke apartemen A, B, C, ke unit A, B, C, butuh waktu mungkin lebih berjam-jam gitu, mungkin berhari-hari, tetapi dengan platform metaverse ini memungkinkan mereka untuk melakukan site visit gitu ya, tanpa harus
datang ke lapangan. Ini menjadi kalau menurut saya paling tidak ini menjadi salah satu fitur yang sangat menarik ketika kita menawarkan properti kita gitu ya. Tapi yang kedua, apakah memang ini orang juga akan bisa bertransaksi hanya dengan secara virtual? Kembali mungkin kalau nilai skala transaksinya mungkin tidak terlalu besar, mungkin saja ini bisa menggantikan transaksi properti secara fisik di kemudian hari. Jadi saya sih lebih melihatnya ini perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Ini akan mungkin arahnya mungkin akan ke situ gitu ya. Orang akan melihat efisiensi waktu itu sebagai sesuatu yang berharga buat mereka, sehingga kalau bisa virtual kenapa harus secara fisik gitu ya. Tetapi kalau untuk transaksi properti yang besar tentu saja virtual ini tidak akan cukup sih menurut saya begitu ya. Karena itu menyangkut quality of the building gitu ya. Terus apalagi kalau mereka orang mau beli rumah pasti mereka tidak hanya agak susah mungkin. Saya nggak pernah ya. Saya terus terang belum pernah merasakan secara virtual ini seperti apa begitu ya. Tetapi mungkin akan berbeda ketika kita melihat secara virtual dengan kita benar-benar datang memegang barangnya gitu ya, melihat hadir di situ. Feel yang kita rasakan juga ketika kita datang ke sebuah rumah juga itu yang mungkin secara virtual apakah itu bisa kita dapatkan atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi mungkin ya karena saya bukan ahli di bidang metaverse gitu ya, mungkin sebatas itu informasi yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin bisa terjawab pertanyaannya? Iya. Pak Kris, Bu Sarifah, saya sih juga sedikit menangkap tentang peluang metaverse itu ya. Jadi kalau nggak salah saya yang tangkap itu adalah potensi membuat lahan virtual yang nanti akan bisa ditawarkan, dijual, dikuasai, dibeli, habis itu juga akan dijual, ditawarkan juga secara komersil gitu ya. Nah, mungkin tadi pertanyaan dari Muhnoval itu, apakah ini jadi tantangan buat properti secara fisik seperti yang sekarang, atau itu malah jadi peluang gitu? Ya, saya sedikit ini ya, maksudnya ini apakah kita berbicara tentang properti yang masih memang biasa, tetapi kita menjualnya dengan platform metaverse gitu ya. Atau memang mungkin hanya pengalaman metaverse saja, misalkan saya nggak tahu gitu ya, platformnya seperti apa. Ini kan terakhir yang saya dengar kan Facebook mulai menggunakan platform ini gitu ya, makanya mereka kan bilangnya Facebook Meta gitu, Instagram juga. Sejauh mana ini diaplikasikan kita belum terlihat kan gitu ya. Saya pikir apakah ini memang jual properti virtual atau menjual properti fisik yang kita pasarkan dengan platform metaverse, mungkin itu yang perlu kita perjelas. Yang pasti memang masih terus berkembang. Ya. Oke, ini saya baca dari pertanyaan dari Pak Alkasandi. Apakah pengaruh dampak dari terbatasnya lahan di ibu kota menjadikan beberapa wilayah kabupaten menjadi hot prospect bagi investor untuk segera bekerjasama dengan developer membangun properti di kawasan tersebut? Ini mungkin ke Bu Sarifah ya. Kemudian satu lagi dari Maulana, mohon info prospek properti di Kota Solo sekitar. Ya, ini pasti bagus nih. Silakan Bu Sarif dan Pak Kris, ada 2 pertanyaan. Apakah pengaruh dampak dari terbatasnya lahan di kota besar ya? Ya. Jadi kalau kita bicara kota besar atau kita bicara metropolitan, kita akan bicara pada tiering of city. Dalam arti kita punya prime city atau kota utama, dan kita punya beberapa kota penyangga ya yang mensupport aktivitas di kota inti atau di kota primer tadi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri untuk pembangunan di kota inti atau kota primer umumnya adalah pembangunan yang sifatnya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena lahannya terbatas
Dan tentu saja sifat lahan yang tidak bertambah ya, tidak bergerak gitu menyebabkan untuk fungsi-fungsi yang mempunyai nilai yang tidak tinggi secara ekonomis, maka umumnya akan dikembangkan di wilayah-wilayah penyangga atau di secondary city. Gitu. Dan memang dengan demikian maka refleksi dari partnership, refleksi dari developer dalam hal ini dan berbagai para pemangku kepentingan akan mencoba merealisasikan wilayah-wilayah penyangga ini menjadi supporting system untuk kota primer. Baik dikembangkan menjadi dormitory city, baik dikembangkan menjadi kita mungkin sebutnya sebagai kota satelit ya, kota satelit atau kota mandiri atau new growth pole atau pusat pertumbuhan baru yang berfungsi untuk mendukung kegiatan yang berlangsung di kota primer atau kota utama gitu. Dan apakah ini positif? Sejauh kita bisa memastikan, sejauh kita bisa melihat menakar bahwa interlink antar kota ini berjalan efektif dan efisien ya, sejauh interkoneksi. Apa boleh saya lanjutkan? Bisa lanjut Bu. Karena tadi Bagus. tiba muted. Oke. Apakah ini berarti bahwa ketika mobilitas sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas tersedia, ya, maka perkembangan wilayah penyangga, perkembangan wilayah kota satelit atau kota mandiri ini akan berjalan cukup baik. Bahkan justru mengurangi PR dari pemerintah kota dan kabupaten sendiri. Karena kita tahu bahwa perluasan dari wilayah-wilayah kota primer ini akan menjadi masalah perkotaan ya, misalnya menjadi kekumuhan, kemudian masalah persampahan, kemacetan dan seterusnya lah, polusi udara dan seterusnya. Sehingga dengan tumbuhnya new growth pole atau kota-kota baru, kota-kota satelit di wilayah penyangga ini akan menjadikan well planned city di mana kota-kota ini dengan piringnya bisa berinteraksi dengan baik atas ketersediaan infrastruktur yang ada, baik itu berbasis jalan maupun berbasis rel. Ya, itu atas pertanyaan Bapak Alkasandi. Saya mencoba menyambung dengan pertanyaan dari Bapak Maulana. Lalu bagaimana info prospek properti di Kota Solo dan sekitarnya? Jadi sebagai informasi, mungkin Bapak dan Ibu juga sempat mengetahui bahwa Kota Solo ini termaksud salah satu kota di Indonesia yang mempunyai indeks livable city yang tinggi. Indeks livable city itu apa sih? Indeks livable city adalah indeks kota yang nyaman, ya. Nyaman ukurannya apa? Ukurannya beberapa hal, diantaranya bahwa kondusif untuk kegiatan sehari-hari, kondusif untuk kegiatan perekonomian, ya, dan nyaman untuk manula dan anak-anak usia dini itu, dan tentu saja dilengkapi dengan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bagaimana progres atas komitmen pemerintah terkait pemenuhan infrastruktur di Kota Solo itu menjadi salah satu ukuran indeks dari livable city. So saya rasa atas fakta yang demikian, maka secara properti ya, kalau kita bicara untuk unit residensial, tentu saja ini menjadi wilayah yang bisa difungsikan tidak hanya untuk pemukiman, tapi juga untuk like pension city ya. Jadi kota-kota di mana orang akan kembali, elder people akan kembali ketika sudah tidak beraktivitas di kota primer gitu. Dan kemudian bagaimana dengan untuk sektor-sektor lain? Sektor lain tentu saja akan mengikuti sesuai dalam arti sesuai dengan profil penghuni, sesuai dengan profil penduduk kotanya. Ya, kalau kita lihat memang livable city-nya untuk elderly people, maka sarana-sarana seperti pusat perbelanjaan pattern-nya akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dominasi utama dari kantong penduduknya.
Ya, jadi kita perlu menyerap kebutuhan-kebutuhan dari dominasi penduduk dalam hal ini ketika memang difungsikan sebagai kota livable city untuk elder people dan individu usia dini, maka hal-hal yang tersebutlah yang perlu direfleksikan dalam lahan-lahan komersial, kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Kris bicara misalnya tentang lahan komersial, saya coba bridging ke situ. Lahan komersial tentunya yang temanya komersial development-nya lebih ke tema-tema family. Saya rasa itu mungkin Pak Kris bisa melengkapi, silakan Pak Kris. Silakan Pak Kris. Ya, tadi yang mengenai yang ini ya, potensi kota di kabupaten gitu ya, apakah itu menjadi sesuatu yang prospeknya baik gitu ya, sehingga begitu harus memungkinkan untuk dieksplorasi untuk bekerja sama dengan developer gitu. Mungkin lebih lanjut kita harus melihat rencana infrastruktur yang direncanakan pemerintah sebenarnya yang menyangkut masalah terkait dengan kawasan di mana kita berada gitu ya. Di Frank sendiri kan kita ada fitur, kita sebenarnya ada website tentang KFMap. Di situ sebenarnya ada informasi yang cukup lengkap mengenai pengembang rencana infrastruktur jalan tol barat, jalan tol, jalan-jalan baru maupun development baru. Mungkin itu bisa menjadi insight buat kita untuk melihat apakah di daerah kita itu akan ada jalan barukah, akan ada proyek pemerintah apa di situ, mungkin itu yang bisa kita bidik juga. Karena kalau kita bicara di tengah kota memang sudah padat gitu ya, tetapi memang kalau kita bicara kabupaten yang sebelah mana mungkin yang potensial, mungkin seperti itu. Tadi saya juga akan melihat kalau nggak salah ada mengenai KFMap tadi sampai tahun berapa Pak Kris? Gimana? Itu kita update terus Pak. Update sampai tahun berapa? Kita sampai kalau nggak salah Sar, mungkin dari Bu Sari bisa kasih insight berapa tahun ke depan kita update. Ya, infrastruktur tadi videonya mungkin kita udah sama-sama lihat ya tentang KFMap, salah satu platform spasial yang dirilis oleh Knight Frank Indonesia. Memang isinya selain informasi data-data tabular tentang properti, juga informasi spasial dalam arti informasi berupa peta ya, tidak hanya sebaran tentang properti itu berada, termasuk detail profil dari properti tersebut, tapi juga jika kita bicara properti, ada properti existing, ada properti proposed project, itu juga kita wrap up. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Indra sampai tahun berapa, actual date, jadi sampai per Desember nih ya, Desember 2021 kita update gitu, termasuk untuk propose infrastructure. Dalam arti kita akan infokan yang mana yang masih dalam proses under construction dan yang mana yang completed project ya. Dan untuk informasi yang ada di KFMap tidak hanya infrastruktur yang kita capture di sana, tapi tentu saja sebagai lembaga dengan ranah utama properti, berbagai informasi sektor properti kita wrap up di KFMap.Asia. Oke, terima kasih Bu Sari dan Pak Kris. Saya bacakan lagi dua pertanyaan. Pertama dari Pak Gene, Magnet Pro. Ini sebelum bertanya dia muji dulu Pak Gene ini. KF sudah top sejak lebih 20 tahun lalu sebagai partner developer dalam membuat FS market dengan kekuatan data dan market research. Nah, kaitan dengan karakter market sekarang sangat dinamis. Sharing dong tips bagaimana membidik potensi dan prospek tahun 2022. Karena sekarang banyak area-area baru yang sengaja mengekspos akses tol, jor, dan komuter lain. Itu dari Pak Gene, satu lagi dari Pak Riandi. Izin bertanya, tren warehouse ke depannya apakah cenderung minat sewa satu bangunan penuh atau parsial di sekat kecil? Bagaimana pendapat Knight Frank terkait adanya warehouse yang cukup besar di pusat kota,
namun memiliki akses terbatas untuk truk kontainer. Wah, ini udah detail banget nih. Ya, mungkin itu Bu Sarifah dan Pak Kris. Ya, kalau saya sedikit kasih jawaban, nanti mungkin Bu Sari bisa tambahkan. Kalau dari pertanyaan tentang Pak Gene, ya, Pak Gene ini mungkin tadi sebenarnya pemaparan tentang KF-Map ini bisa menjadi jawaban gitu ya. Karena kalau demikian kan memang kita harus melihat sebenarnya tol jor nih kapan aja sih, kemana aja mau dibuka gitu ya. Mungkin itu kan jadi potensi investasi properti kalau kita mau membangun mungkin kawasan perumahan di sana atau kawasan bisnis di sana, itu bisa menjadi pertimbangan. Rencana komuter lain ini juga gitu ya. Nah, ini mungkin harus saya ingin memperjelas sebenarnya dalam skala apa nih? Dalam skala individual beli apartemen, beli rumah gitu ya, atau mungkin memang kita mau mendevelop sesuatu nih, mungkin itu yang kita harus perjelas gitu ya. Mungkin kita bisa bincang-bincang lebih lanjut. Terus kalau mengenai tren warehouse ini, kalau saya sih sedikit tahu aja gitu ya, kalau masalah kita mau di penuh atau kecil, ini agak susah dijawab sih Pak sebenarnya. Kita harus tahu di mana ada Bapak warehouse-nya ada di mana, gitu lokasinya di mana. Dan memang kita harus studi lebih lanjut mengenai supply demand-nya. Kalau menurut saya sih di situ ya. Terus tadi kan Bapak ada bilang apakah trennya untuk di tengah kota, terus akses terbatas untuk truk kontainer yang sudah pasti ini kan kalau untuk warehouse agak krusial ya, akses truk. Terus melihat tren 2022 apakah harus difungsikan sebagai warehouse atau fungsi bisnis lain atau bisnis kuliner, ini juga kita harus tahu lokasinya sih Pak ada di mana terus terang gitu ya. Tetapi memang kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau tadi mengenai akses truk kontainer susah, memang itu jadi terbatas kalau buat warehouse ya. Bu Sari mungkin bisa tambahkan. Baik, Pak Kris, terima kasih. Untuk saya tambahin sedikit aja untuk yang Pak Jenny Wijaya, karena Pak Kris menjelaskan sudah cukup banyak, sudah cukup detail. Namun kita tidak bisa terlepas dari konsep urban development ya. Jadi urban development adalah pembangunan pita. Maksudnya adalah ketika ada salah satu pembangunan infrastruktur, ketika ada network baru yang terhubung dibangun, maka bersamaan dengan itu pada area itu linear akan terbangun atau akan dibangun wilayah-wilayah apa yang tempat individu berkegiatan. Ya, tidak hanya residensial, tapi juga kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, dalam arti memang nggak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur baik itu land based atau rail based itu akan memicu pertumbuhan properti ya baik residensial maupun komersial ya karena kenapa karena infrastruktur adalah simbol konektivitas. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka kita akan dapat mudah terhubung dengan wilayah-wilayah lain. Untuk para residents atau penghuni satu townhouse atau klaster perumahan, maka dengan demikian refleksinya akan sangat cepat bahwa ketika akan jadi komuter akan mudah aksesibilitasnya. Ya. Untuk sektor-sektor komersial, tentu saja toll gate ini akan menjadi pintu mereka untuk menyambung ke supply chain-nya yang lain. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur baik land based maupun rail based ini akan berimplikasi pada urban development atau secara linear berimplikasi terhadap pembangunan properti baik residensial maupun komersial. Namun sekali lagi bahwa kita perlu melihat pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini kita perlu mengecek bagaimana rencana tata ruang yang disusun pemerintah. Karena tidak semua koridor yang dekat atau melekat dengan infrastruktur bisa difungsikan pengembangannya baik untuk residensial maupun komersial. Jadi seperti yang Pak Kris sampaikan, memang ini into detail ya dalam arti case by case basis kita harus melihat secara detail site-nya
bagaimana legal aspeknya terkait spatial planning, dan bagaimana potensi pasar yang ada di wilayah tersebut. Dan melompat pada pertanyaan terkait warehouse, saya rasa untuk warehouse ini sangat bergantung dengan skala layanannya. Ya, jika skala layanannya adalah skala layanan antar kota, maka dia tidak memerlukan space yang besar. Ya, cukup dengan micro fulfillment center atau ruang-ruang kecil yang mengedrop barang-barang logistik yang kemudian berpindah dalam hitungan menit ataupun detik. Ya, namun kalau untuk yang besar seperti apa? Yang besar, satu building sendiri umumnya adalah yang pasti saja punya skala yang besar, tidak hanya antar kota tapi bisa antar pulau, antar negara, ya, antar benua tentu saja. Gitu. Jadi biasanya dikelolanya akan lebih rigid karena wilayah-wilayah transfer barangnya punya range yang lebih jauh, ya. Itu. Dan Oke, bagaimana jika aksesnya terbatas? Sebenarnya kalau dalam fungsi-fungsi building dan layanannya, kita akan melihat bahwa setiap fungsi site, ya, fungsi site yang punya skala besar, dia punya kriteria untuk berada pada kriteria jalan tertentu. Misalnya harus berada di jalan kolektor, ya, atau harus berada di jalan kolektor utama ya dalam hal ini, atau jalan arteri dan seterusnya. Tapi tidak diizinkan untuk punya site di jalan lingkungan karena skala layanannya regional atau global. Namun ketika skala layanannya antar kota umumnya masih diizinkan fungsi-fungsi site tersebut berada di wilayah dengan kolektor sekunder misalnya. Ya, jadi ini sangat bergantung dengan skala layanan yang di-set oleh warehouse tersebut. Bagaimana perlengkapan equipment-nya termasuk kontainernya akan mengikuti dengan skala layanan yang ada, yang mereka set. Saya rasa itu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bu Sari. Saya masih punya punya utang ke Pak Diki untuk bisa langsung bertanya. Bisa dibuka dua pertanyaan mungkin selain Pak Diki. Acara ini selain ada di Zoom, ini bisa juga diikuti melalui Facebook dan channel YouTube koridor.tv. Silakan Mas Diki dari Smile Property. Iya. Mas Pak Diki? Masih di unmute? Atau kita buka pertanyaan untuk yang lain? Satu pertanyaan dulu. Yang ingin bertanya langsung. Halo. Ya. Pak Indra. Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ketua, Bu Saripa, dan Pak Kristanto. Cukup menarik ini, saya mengikutinya. Kebetulan saya ada beberapa lahan yang ditawarkan dari kawan-kawan pemerintah daerah di daerah Subang ya. Saya berapa kali survei ke lokasi itu ada di daerah timur ya, di Subang Timur itu cukup menarik gitu loh. Tapi lihat sisi jalan itu cukup masih kecil ya, raw-nya paling 5 meter gitu loh. Tapi dikatakan katanya itu zonanya industri gitu loh. Nah, saya ingin tahu mungkin dari Night Frank ya, mungkin bisa update kondisinya gitu loh. Cuman yang saya saat ini pegang tuh di daerah Desa Tanjung ya, Tanjung sama Parigi Mulya. Mungkin bisa update-nya Pak. Bu, terima kasih. Oke, silakan Bu Sari. Pak Kris. Oke. Saya intro aja kali ya sedikit untuk kawasan Subang.
Jadi memang ketika Patimban kemarin diresmikan, ada berita-berita atau fokus atau concern ya pada row jalan sebagai akses masuk ke pelabuhan tersebut. Jadi Subang memang salah satu kawasan industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan di koridor sebagai perluasan koridor timur ya. Namun memang infrastruktur masih terus dilengkapi di kawasan tersebut ya, sehingga saya rasa investasi kita untuk pengelolaan kawasan industri itu tidak dalam jangka waktu yang singkat. Ya, kalau kita lihat performa kawasan industri timur, misalnya koridor timur, which is mulai Bekasi sampai Karawang, kita lihat performanya sedemikian bagus saat ini ya, perjalanannya sudah sekitar 40 tahun. Sementara untuk Subang kan memang udah ada industri-industri yang bergerak di sana, ketika dikembangkan atau diarahkan untuk lebih intensif menjadi kawasan industri Subang ya, dengan peruntukannya dan zonasinya sebagai kawasan industri dan kemudian pelengkapan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut yang melekat ya, termasuk juga kawasan-kawasan sekitarnya dilengkapi tidak hanya infrastruktur jalan tapi juga berbagai amenities yang memang dibutuhkan untuk mobilitas industri. Maka saya rasa memang takes time ya, dalam arti ketika Patimban adalah key point-nya sebagai pintu masuk untuk kita memulai pengembangan kawasan industri di Subang. Namun setelah itu bukan berarti bahwa skalanya atau operasionalnya atau pengembangannya bisa kita lihat sesmooth koridor barat atau koridor timur gitu. Tapi tentu saja masih banyak proses-proses yang menjadi PR dalam hal ini untuk melengkapi kawasan Subang sehingga bisa kompetitif dalam arti sebagai kawasan industri, sebagai salah satu alternatif kawasan industri di perluasan koridor timur. Namun untuk site-nya secara detail, jika memang diperuntukkan untuk kawasan industri, saya rasa wilayah itu termasuk yang prospektif. Ya. Namun memang beberapa hal harus kita lakukan di awal atau due diligence atau identifikasi awal perlu kita lakukan. Di antaranya sektor apa memang yang baik untuk dikembangkan di kawasan Subang, ya. Dan support system apa yang ada di wilayah tersebut untuk mendukung kegiatan industri yang akan dikembangkan. Di antaranya itu, sehingga kita bisa lihat bahwa resource-nya dalam arti natural resource maupun SDM dalam hal ini mendukung untuk pengembangan sektor industri tertentu di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya semata-mata kita melihat pattern yang ada, tapi saya rasa due diligence perlu dilakukan melihat banyak disrupsi kebijakan dalam hal ini yang menjadi insentif ya. Saya lihat sebagai optimisme bahwa disrupsi kebijakan yang menjadi insentif bahwa kawasan Subang ini bisa berkembang lebih baik sebagai kawasan industri, tidak hanya berbasis natural resources, tapi juga berbasis pada keberadaan atau kekayaan atau ketinggian, maksudnya keunggulan komparatif dari wilayah sekitarnya. Saya rasa itu. Mungkin Pak Kris bisa mengerucutkan, silakan Pak Kris. Pak Kris, mungkin ada yang ditambahkan? Kata sudah cukup panjang dan lebar dan cukup detail ya Pak ya penjelasan dari Bu Syari. Saya tidak ada tambahan. Kalau gitu saya yang tanya ke Pak Kris nih. Oke Pak, silakan. Ya, Pak Kris, tadi disebut-sebut soal data center ya. Mungkin juga ada partisipan juga yang pengen bertanya, itu cocoknya di mana tempatnya? Apakah memang di kawasan industri yang luas atau bisa di tengah kota? Karena kemarin itu ada salah satu developer yang ingin memanfaatkan kantor so-unit ya, itu 5 lantai. Tadinya buat so-unit apartemen. Sekarang itu kosong. Tiap bulan harus bayar kosnya itu. Nah, infonya katanya mau bikin data center di situ. Apa bisa begitu, Pak Kris? Ya, yang saya tahu sih data center ada izinnya tersendiri, Pak.
tidak bisa apartemen terus jadi data Betul. center gitu ya. Dan kebutuhannya saya pikir juga harusnya cukup besar. Mungkin Bu Sari punya data yang lebih banyak ya tentang hal ini, bisa disampaikan. Oke. Saya rasa memang si sektor data center ini bisa salah satu sektor yang dikembangkan di lahan-lahan komersial ya. Ya. Sejauh ini berkembang memang tidak hanya di kawasan industri, tapi juga di di building site, dalam arti di ruang-ruang perkantoran. Ya, jadi kalau kita lihat profil dari sektor data center ini, dia mempunyai layanan yang bertingkat. Dalam arti ada beberapa tiering, ya, beberapa lapisan layanan dari data center. Jadi semakin tinggi tieringsnya, dia punya layanan yang semakin advance, ya. Saya rasa kita juga sempat mendengar mungkin 2 minggu yang lalu ya, ada salah satu building data center yang mengalami kebakaran ya di CBD Jakarta. Jadi memang seperti yang Pak Kris bilang bahwa si data center ini untuk proses operasionalnya dia punya spesifikasi khusus, spesifikasi tersendiri karena memang di sini mempunyai sistem elektrifikasi yang tinggi sehingga mempunyai kriteria safety yang cukup tinggi. Dalam arti pertama sistem safety ini misal dia butuh cooling system karena elektrifikasinya kan sangat tinggi dan situasional, dalam arti maksudnya atas demand itu harus bisa ditinggikan elektrifikasinya, ditinggikan dan seterusnya, sehingga cooling sistemnya itu harus siap, harus ready, dalam arti ketika ada proses-proses menuju ke heat ya dapat diatasi resiko-resiko bahayanya. Dan juga dalam operasional sendiri, kalau tadi kita bicara resikonya, resiko kerusakan ya, resiko kebakaran, resiko bencana lah gitu. Nah, untuk operasionalnya sendiri, data center ini memerlukan cooling system untuk memastikan bahwa semua tools-nya bisa berjalan dengan optimal. Jadi si cooling system tidak hanya untuk fungsi mitigasi, mengurangi potensi bencana, tapi juga untuk operasionalnya. Dan jaraknya antara si site data center ini dengan sektor-sektor lain pun harus mempunyai jarak netral tertentu. Ya, tidak bisa berlekatan secara wall to wall gitu ya, karena memang dia punya risiko tersendiri dengan sistem elektrifikasinya yang tinggi dan kemudian operasionalnya yang tanpa batas ya, sehingga ada spesifikasi building terutama terkait keamanan operasional dan keamanan dari risiko bencana yang harus di-apply di data center. Namun kembali ke inti dari pertanyaan Pak Indra, apakah memungkinkan lahan komersial untuk dikembangkan jadi data center? Sangat memungkinkan. Ya, apakah itu berada di site industri atau di office building? Sangat dimungkinkan. Ya, ketika berada di dua site itu, maka sangat dimungkinkan. Tinggal kita perlu mendesain secara detail bagaimana kelengkapan atau equipment yang diperlukan untuk operasional data center. Dan kelengkapan tersebut akan merujuk pada tiers atau layanan yang disediakan oleh data center tersebut. Ya, jadi ketika tier 1 kita diminta untuk melakukan spesifikasi atau meng-apply spesifikasi building yang seperti apa. Ketika tiers-nya lebih advance atau misalnya tier 4 gitu, maka spesifikasi building-nya harus lebih tinggi terkait nilai-nilai safety. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan memang sektor ini bergerak cukup prospektif ya di antara sektor-sektor lain yang juga resilience performance-nya di tahun ini dan di tahun lalu di tengah pandemi overall. Oke, baik Bu Sarifah, Pak Kristianto, kelihatannya waktu juga ini yang membatasi kita nih, walaupun kelihatannya diskusinya masih sangat menarik buat teman-teman. Ya, saya usul kalau boleh Bu Sarifah, Pak Kris, kita akan coba buat lagi dengan tema yang masih di sekitar prospek properti ke depan, tapi ini mungkin lebih spesifik ke lokasi-lokasi yang tadi kita sempat diskusikan. Alhamdulillah teman-teman ini masih bertahan nih sampai terakhir. Saya akan bacakan
3 penanya terbaik. Ya, nanti mungkin panitia akan menghubungi. Mudah-mudahan semua sudah mengirimkan emailnya. Yang pertama adalah Alka Sandi. Yang kedua Moh Naufal. Yang ketiga Diki dari Smile Property Indonesia. Selamat kepada penanya terbaik 3 orang. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mengirimkan hadiah dan souvenirnya. Oke, kita sampai pada akhir dari acara kita. Udah lewat dari waktu yang diberikan oleh teman-teman panitia. Sebelum penutup, saya berharap Bu Sarifah mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Kris untuk bisa memberikan closing statement. Pertama tentang market update. Yang kedua mungkin nanti Pak Kris bagaimana tentang untuk mengembangkan lahan-lahan komersil. Silakan Bu Sarifah. Baik Pak Indra, terima kasih. Terkait topik kita hari ini, saya menyambung aja mencoba melakukan paparan yang induksi bahwa dari kerangka global regional memang telah diindikasikan bahwa sektor komersial ini akan bergerak cukup prospektif. Di Asia Pasifik disebutkan transaksinya akan meningkat 20% di 2022. Ya, jadi kami rasa bahwa kita bisa menangkap peluang-peluang ini secara optimal. Namun ini adalah skenario optimis dalam arti bahwa ini akan berjalan beriringan dengan proses-proses pemulihan ekonomi dan kemudian beriringan dengan peningkatan vaccination rate dan tentu saja beriringan dengan terkendalinya pandemi yang kita rasakan saat ini ya. Mudah-mudahan semakin membaik sehingga skenario optimis ini bisa tercapai. Dan mungkin dari apa yang kita sampaikan tadi juga kita bisa menangkap bahwa lahan-lahan komersial ini masih tetap punya prospek untuk dioptimalisasikan meskipun di tengah pandemi. Opsi-opsinya cukup banyak ya. Opsi-opsinya cukup banyak. Bapak dan Ibu tinggal menakar bagaimana potensi revenue-nya yang akan berulang di jangka panjang dan jangka menengah ya, yang bisa kita refleksikan dari perhitungan-perhitungan yang bisa dilakukan secara detail ya, dan kemudian bagaimana risiko-risiko yang kita perlu optimalkan ya, baik itu risiko yang bersifat risiko ekonomis atau risiko-risiko lainnya yang mungkin hadir karena externality ya, sehingga opsi-opsi strategi pengembangan nilai lahan komersial bagaimana mengoptimalkannya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kris tadi menjadikan alternatif bagi kita yang perlu kita elaborasi ke depan, yang perlu diinisiasi ke depan, bagaimana mengimplementasikannya dengan rigid, teliti, dan terukur. Saya rasa itu. Iya. Baik, Bu Sarifah, lanjut Pak Kris. Ya, kalau dari saya mungkin singkat aja sih Pak. Ya, kita aset apapun yang kita miliki gitu ya, dari khususnya untuk properti, mungkin kita di masa yang mungkin sulit ini kita harus lebih jeli karena sebenarnya masih ada potensi-potensi di mana untuk kita menggeruk keuntungan dari aset properti yang kita miliki pada saat ini. Informasi-informasi tentang tren properti di sekitar kita, pengembangan infrastruktur di seputar aset kita, peningkatan aktivitas di seputar aset kita itu mungkin perlu kita ketahui lebih lanjut, kita perlu dapatkan informasinya secara benar sehingga kita dapat menentukan properti kita atau aset lahan komersial kita harus jadikan apa. Dan jika Ibu, Bapak dari Ibu pasti membutuhkan mungkin pertimbangan dari independen konsultan, mungkin dia bisa bincang-bincang dengan kita, nanti mungkin dari administrasi akan menginformasi. Ya dari saya itu saja Pak.
Oke, makasih Pak Kris, Bu Sarifah. Terima kasih atas kehadiran, waktu, dan insight-nya tentang properti pada sore hari ini pada program Ngopi Sore bareng Jurnalis yang ke-21. Sebagai ucapan terima kasih kami, ini menyampaikan apresiasi kepada Bu Sarifah. Yang pertama, membicara, oh ini Pak Kris dulu kalau gitu ya, Pak Kristianto Budiman. Terima kasih banyak Pak Kris atas insight dan pemahaman kita tentang memaksimalkan lahan-lahan komersil pada sore hari ini. Kemudian Ibu Sarifah Syaukat, riset dan analisanya sangat luar biasa, Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat partisipan pada sore hari ini. Mudah-mudahan besok-besok juga masih bisa bersedia untuk kembali kita undang dalam program Ngopi Sore bareng Jurnalis dengan tema-tema yang menarik lainnya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu yang sore hari ini mengikuti program Ngopi Sore bareng Jurnalis yang ke-21. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menjadi insight untuk melihat peluang dan prospek properti, terutama tahun depan. Yang bulan ini akan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di 2020, bukan beberapa hari ya, beberapa minggu ya. Oke, sekian, selamat sore, selamat, semoga selalu sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.